Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu tanggal 21 September 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan kita hari ini berjudul Hukum Kasih. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab dan diungkapkan oleh Yesus adalah Bapa yang kekal, yang benar-benar penuh kasih dan rahmat, yang tidak memerangi manusia untuk menaklukkannya, melainkan membimbing dengan kasih, mengajari dengan kedisiplinan, dan mengarahkan dengan menunjukkan resiko. Ia melatih kita memilih dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Ia memerdekakan kita agar bisa memilih dengan kesadaran. Ia ingin kita mengasihinya karena kita sadar tentang siapa dia dan apa yang dilakukannya, bukan karena dipaksa. Artinya, Bapa kita di sorga memang sangat berbeda dari ilah lain yang dikenal di bumi ini. Di sisi lain kita melihat ada orang yang diajari atau mengajari untuk membenci orang, kelompok, negara yang tidak ada urusannya dengan kita, tidak pernah merugikan kita, tidak pernah menyerang kita. Yang terasa aneh, kenapa kita disuruh membenci orang yang tidak berbuat jahat kepada kita. Jika ajaran itu dilakukan kepada anak-anak, maka bisa kita bayangkan hanya mereka yang benar-benar beruntung tercerahkan yang akan lolos dari penjara ajaran yang meracuni pikiran orang. Mereka berkata bahwa kita harus punya solidaritas karena persaudaraan serta mengejar keadilan. Tetapi kita tahu bahwa ada jenis solidaritas demi sesuatu yang ditunggangi kepentingan pribadi. Solidaritas artinya kita berempati dan merasa senasib sepenanggungan. Tetapi solidaritas yang dimotori oleh keinginan untuk mempertebal kemarahan, menumbuhkan kebencian adalah racun yang sangat berbahaya yang merusak bumi ini. Tidak pernah orang bisa mencicipi kedamaian kalau tidak mau mengikuti apa yang benar menurut akal sehat dan menurut Tuhan. Allah yang berfirman dalam Alkitab tidak mengajari jenis solidaritas yang membangkitkan permusuhan dan kebencian. Ia mengajari tanggung jawab pribadi, kesucian, ketulusan, pengampunan, kebenaran, hidup baru, meninggalkan kemarahan dan kebencian, percaya jalan dan maksud Tuhan, percaya waktu Tuhan, percaya Tuhan punya cara menyelesaikan keadilan, percaya bahwa hanya ketika Kristus datang kembali, barulah kedamaian itu bisa benar-benar didasarkan pada keadilan. Allah kita mengajari agar dalam hidup ini berkali-kali kita harus menekan tombol reset dengan cara mengampuni, memaafkan, dan memaklumi. Cara itu dipakai Allah untuk memerdekakan kita dari solidaritas yang penuh kemarahan dan kebencian yang bisa membuat orang bertindak tidak masuk akal. Hari ini kita semua diingatkan untuk mengasihi sesama dan bukan membenci mereka. Kita mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri. Betapa agungnya hukum kasih ini. Dengan berlandaskan hukum kasih inilah kita diwajibkan untuk rela mengampuni dan memaafkan sesama yang telah berbuat salah kepada kita. Jangan menyimpan dendam terhadap sesama yang telah menyakiti hati kita. Mari menjadi penurut hukum kasih ini. Kata-kata bijak. Menjadi penurut hukum kasih itu berarti kita membuang dendam dan kebencian dari hati dan kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa.
Bapa, aku ingin menjadi penurut dari hukum kasih yang Engkau ajarkan. Kiranya Engkau memampukan aku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.